Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Marani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Panjasakti Kampus D dengan pengabdu Bapak Yudi Yoskander SPD dengan mata kuliah PKN. Saya akan menyerahkan video ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang apa sih wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan Nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Pemahaman wawasan Nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga atas bangsa karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai dengan keberagaman tetapi tetap bisa bersatu. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Tentunya sebagai warga Indonesia yang mencintai bangsanya, sudah selayaknya harus memahami Indonesia dari berbagai aspek. Jika dicermati secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti kata wawas yaitu pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi, sedangkan kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Lalu arti dari antara berarti dua benua dan benua Nusantara, benua dan benua samudra. Memahami pengertian wawasan Nusantara bisa dibuat dari beragaman perspektif. Pengertian wawasan Nusantara menurut garis besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1908 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa lain atau bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ada juga versi dari pengertian wawasan Nusantara menurut W. Usman yang mendefinisikan pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan dan beragam. Selain itu dijelaskan dalam dokumen Ketetapan MPR tahun 1999 mengenai wawasan Nusantara yang berbunyi
Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa untuk mencapai tujuan itu sendiri. Terus asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya pendalaman serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Di sini juga ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami, yaitu 1. Tujuan dan kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsinya itu adalah jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara yaitu sebagai paduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu sebagai wawasan pembangunan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai wawasan dalam atau di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Terus di sini juga ada nih sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu memegang peranan penting di dalam perencanaan, pembangunan, kewilayahan dan serta pertahanan keamanan nasional sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan politik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus di sini juga ada nih sebagai wawasan kewilayahan, yaitu Indonesia termasuk di dalamnya
pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Tujuan Wawasan Nusantara, tujuannya yaitu untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tujuan tersebut adalah dengan tindakan dan perilaku masyarakat yang seluruhnya mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, suku bangsa, suku daerah, dan bahkan agama. Itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.